Satu, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi untuk wabarakatuh. kita semua. Alhamdulillah kita bergabung Amin. kembali pada malam hari ini untuk sesi kajian kita filsafat berpikir, teknik berpikir logis kontra kesesatan berpikir. Perkenalkan dulu, barangkali ada yang belum kenal dengan saya adalah Andri Herdianto, biasa dipanggil Andri. Saya lahir di Bandung, kelahiran 1983, kemudian aktivitas pegiat filsafat sejak tahun 2002, kemudian juga wirausaha begitu. Nah, saya di sini hanya sekedar berbagi, bukan berarti saya lebih tahu dari rekan-rekan sekalian. Saya yakin banyak yang sudah lebih paham dan hatam tentang filsafat berpikir. Maka ini adalah forum untuk berbagi, sharing begitu, untuk bisa saling menyebarkan wawasan dan keilmuan begitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Baik, saya coba share screen dulu. Share screen-nya. Belum muncul ya. Bentar. Oke, filsafat berpikir, teknik-teknik berpikir logis, kontra kesesatan berpikir. Jadi ini adalah filsafat yang ingin menguak realitas sebagaimana adanya, namun dilekatkan pada realitas berpikir. Jadi keberpikiran ingin kita gali realitasnya sebenarnya. Dalam realitas keberpikiran manusia itu, apakah ada hukum-hukum berpikir, aturan-aturan berpikir, sehingga kita bisa melakukan kegiatan berpikir itu secara logis, rasional, tepat sasaran, tidak keluar dari kerangka yang telah seharusnya untuk menguak realitas kan begitu. Nah, pertama kita lanjut ke slide pertama, itu pengertian logika. Jadi secara etimologis, logika itu terdiri dari kata logos, logos dari bahasa Yunani yang artinya adalah kata-kata atau perkataan, bisa juga berarti ilmu atau kebenaran. Artinya adalah tentang hal perihal bagaimana manusia itu berucap, berkata-kata. Nah, secara terminologis, logika ini lebih khususnya adalah istilahnya ilmu yang mempelajari ketepatan berpikir, cara berpikir benar, tujuannya supaya terhindar dari kesalahan berpikir. Jadi, ilmu ini, logika itu disiplin keilmuan atau suatu disiplin yang meneliti tentang keberpikiran. Karena kata-kata itu adalah simbol dari pikiran. Kita tidak bisa mengetahui isi pikiran seseorang tanpa melalui kata-kata, kan begitu. Jadi logika ini berusaha merumuskan kaidah-kaidah berpikir benar agar terhindar dari kesalahan berpikir. Nah, adapun ruang lingkup logika, ruang lingkupnya adalah manusia itu sendiri, karena yang bisa berpikir hanya manusia, maka dia mencakup tentang keberpikiran manusia. Objek materialnya adalah pemikiran, sedangkan objek formalnya adalah aturan-aturan atau hukum-hukum yang mengatur jalan berpikirnya manusia. Begitu. Itu ada objek material dan objek formil sebagaimana terdapat dalam setiap disiplin ilmu. Misalkan biologi itu objek materialnya adalah makhluk hidup, objek formalnya hukum-hukum yang mengatur makhluk hidup. Fisika misalkan objek materialnya adalah benda-benda, objek formalnya berarti hukum-hukum, aturan-aturan yang mengatur benda-benda. Nah, kemudian selanjutnya kita ingin mengetahui untuk apa sih kita belajar logika gitu kan, kegunaan logika. Ya, antara lain kita bisa dengan berlogika ini kita bisa menajamkan daya pikir kita sehingga dengan melalui latihan-latihan berpikir kita bisa lebih mudah dalam menganalisa suatu pernyataan-pernyataan, ajaran, opini, perkataan orang, pidato, apapun itu bisa kita langsung lihat ketika sudah terbiasa terlatih dengan logika,
itu kita akan lebih mudah mengetahui kesalahan-kesalahan berpikir yang terdapat di dalamnya. Begitu. Jadi, yang kedua itu kita akan terhindar dari kesalahan berpikir. Ketika kita terbiasa dengan hukum-hukum logika, membiasakan berlatih berpikir secara logis, kita pun dalam diri kita sendiri akan terhindar dari kesesatan berpikir atau kesalahan berpikir atau falasi logik istilahnya. Itu diantara kegunaan-kegunaan logika. Selain itu kita juga akan mampu menganalisis kejadian-kejadian secara mendasar, apa sebab akibat dari suatu fenomena. Biasanya fenomena yang tampak itu ada lapisan realitas di baliknya. Yang tampak itu seperti seolah-olah adalah fenomena biasa, ternyata ketika digali lebih lanjut ada hal-hal yang lebih mendasar di dalamnya. Nah, itu kita bisa analisa dengan kekuatan berpikir logis. Selanjutnya kita coba mencari hubungan antara kata, konsep, dan realitas. Jadi kata-kata, kenapa nanti dalam logika itu kita membahas tentang kata-kata atau bahasa ya. Karena kata-kata ini merupakan cerminan dari konsep. Jadi kita tidak bisa, tadi saya sebutkan sebelumnya, ungkap bahwa kita tidak bisa mengetahui pemikiran seseorang tanpa melalui simbol-simbol dari pemikiran tersebut, dan simbol tersebut diungkapkan melalui kata-kata. Jadi kita perlu kata-kata, dan konsep itu sendiri adalah cerminan dari realitas. Jadi konsep adalah model dari realitas. Ketika kita melihat gunung, kita mengkonsepkan gunung. Nah, gunung yang ada di dalam benak kita itu adalah cerminan, pantulan, atau model dari gunung yang ada di luar benak kita. Sehingga secara tidak langsung nantinya kata itu merupakan cerminan dari realitas, gitu kan, melalui konsep. Jadi ada hubungan antara ketiganya yang sangat erat antara konsep, kata, dan realitas. Realitas kita konsepkan, konsep kita katakan, begitu. Nah, kita menganalisa realitas itu melalui konsep dan kata-kata. Jadi logika ini ingin meneliti realitas melalui pemikiran-pemikiran yang disimbolkan oleh kata-kata. Itu hubungan di antara ketiga hal tersebut, kata, konsep, dan realitas. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan berpikir itu sendiri? Tadi kita sudah singgung bahwa ada hubungan erat antara pikiran, bahasa, dan realitas. Jadi realitas sebagaimana adanya itu berusaha kita konsepkan melalui pemodelan dalam pikiran. Kemudian pikiran ini kita ungkapkan dalam bahasa. Kemudian berpikir itu sendiri, apa yang dimaksud berpikir adalah gerak akal atau gerak pikiran dari sesuatu yang kita ketahui kepada sesuatu yang belum kita ketahui. Jadi untuk mengubah ketidaktahuan kita menjadi pengetahuan. Jadi kalau misalkan kita melihat gunung, itu tidak perlu kita pikirkan, begitu. Karena kita langsung melihatnya. Nah, tapi kalau misalkan kita berpikir tentang ruh, misalkan ruh itu apa? Nah, itu perlu definisi atau melalui konsep. Konsep ruh itu apa? Harus disandarkan kepada yang lebih mendasar. Misalkan ruh itu sesuatu yang berada di balik materi, di balik tubuh yang menggerakkan materi, gitu kan. Bedakan antara manusia bernyawa dengan manusia yang sudah menjadi jenazah. Itu kita akan punya konsep tentang ruh, gitu kan. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan tadi, ruh itu apa dalam definisi. Ada juga berpikir dalam argumentasi. Manusia itu adalah makhluk bernafas. Kemudian misalkan Andri adalah manusia. Andri adalah bernafas. Kesimpulan Andri bernafas itu dari mana? Apa buktinya kalau Andri itu bernafas? Karena Andri manusia dan setiap manusia itu bernafas. Nah, itu argumentasinya, alasan dari suatu pernyataan. Nah, bedanya konsepsi dengan afirmasi adalah kalau konsep itu belum bisa dinilai benar salahnya. Dia masih berupa konsep tunggal.
Andri, manusia, gunung, batu. Apakah batu itu benar? Apakah gunung itu benar? Itu tidak bisa dinilai benar atau salahnya. Tapi ketika dikatakan bahwa batu itu keras, Andri itu manusia, gunung itu tinggi, atau api itu dingin, nah itu bisa dinilai baru benar salahnya. Itu yang disebut dengan afirmasi. Afirmasi merupakan penilaian satu konsep atas konsep lainnya. Jadi merupakan hubungan antara subjek dan predikat. Itu yang disebut dengan afirmasi. Nah, terkait afirmasi, ini merupakan wilayah argumentasi untuk mendudukkan alasan suatu pernyataan disebut benar atau salah. Jadi kita itu berargumentasi itu untuk meyakinkan orang lain akan kebenaran suatu afirmasi, suatu keyakinan kita terhadap suatu pernyataan tertentu. Sedangkan definisi itu untuk memberi pengertian atas suatu istilah atau kata. Misalkan sebuah kata tadi ruh adalah sesuatu yang non material yang menggerakkan fisik menjadi sebab sesuatu itu hidup dan bernyawa gitu kan. Nah, itu definisi. Definisi itu nanti ada kaidah-kaidah definisi untuk menghasilkan pengertian yang akurat begitu. Jadi ada dua tadi, definisi dan argumentasi. Nah, kemudian kita masuk ke prinsip logika. Jadi dalam berpikir itu kita memiliki asas-asas berpikir. Kenapa pikiran manusia itu kok bisa dia bergerak dari yang diketahui kepada yang tidak diketahui? Karena dia memiliki fondasional atau pengetahuan yang terbukti dengan sendirinya, atau istilah lain swabukti, self-evident. Ada tiga asas. Yang pertama adalah asas identitas, atau sesuatu itu adalah sesuatu itu sendiri, bukan selainnya. Batu adalah batu, bukan selain batu. Kemudian asas non-kontradiksi. Batu bukanlah selain batu, begitu. Dan asas penolakan kemungkinan ketiga. Batu itu tidak mungkin sekaligus dirinya dan selain dirinya. Dia harus bersifat hanya dua kemungkinan, tidak ada pilihan lain. Jadi hanya ada dua kemungkinan, apakah sesuatu atau selain sesuatu. Tidak mungkin ada sekaligus tidak ada. Sesuatu itu hanya ada dua kemungkinan, menolak kemungkinan ketiga. Nah, hal ini itu dikritik, ada kritiknya terhadap hukum logika. Namun kritik-kritik ini gugur dengan sendirinya karena untuk melancarkan kritik pun dia memerlukan prinsip-prinsip logika. Misalkan dalam dialektika itu mengkritik prinsip logika menyatakan bahwa sebuah biji padi itu sekaligus biji padi dan juga pohon padi karena dia bergerak dari biji menjadi pohon, begitu kan. Nah, yang perlu diketahui adalah asas logika ini berlaku pada ruang dan waktu yang sama. Pada saat tertentu, biji ya biji, kemudian dia bergerak menjadi pohon padi itu pada waktu yang lain atau pada ruang yang lain. Sedangkan pada waktu dan ruang yang sama, sesuatu itu pastilah sesuatu itu dan bukan selainnya, begitu. Ini kritik-kritik terhadap hukum logika formal ini cukup panjang juga pembahasannya. Kemudian tapi pada intinya adalah karena ini bersifat asas, jadi sangat sulit untuk kita nafikan dan sangat mudah dipahami. Sesuatu adalah sesuatu itu sendiri, bukan selainnya, dan tidak ada kemungkinan lain selain A atau selain A. Tidak ada kemungkinan sekaligus, misalkan ada sekaligus ada, atau tidak ada sekaligus tidak tiada, gitu kan. Jadi tidak ada kemungkinan ketiga. Sekarang kita masuk ke unsur penalaran. Nah, unsur-unsur penalaran itu pertama adalah adanya gagasan. Jadi perlu ada ide atau gagasan
tentang sesuatu. Diawali dengan indrawi dulu kan. Kita itu mengindra dari kecil itu bisa dengan panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan lain sebagainya dari 5 indera itu. Kemudian masuk ke dalam memori kita melalui imajinasi. Imajinasi ini cirinya adalah ketika kita sudah tidak lagi bersentuhan dengan yang kita indra, namun kita bisa membayangkan dalam benak kita tentang hal tersebut. Jadi gagasan-gagasan itu bisa kita bayangkan dan kita pahami meskipun tidak lagi bersentuhan langsung dengan panca indera kita. Nah, dari gagasan ini kemudian kita bangun term. Term ini adalah gagasan yang sifatnya lebih universal. Itu tahunya tentang Gunung Salak misalkan, tentang Gunung Bundar, atau Gunung Tangkuban Perahu begitu kan. Gagasan universalnya adalah gunung. Jadi ada apapun gunung itu kita bisa sifatkan dia dengan sifat universal. Ketika memenuhi kriteria kegunungan, maka kita sebut dengan gunung. Nah, ada juga term yang partikular. Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Salak, itu kan yang spesifik atau partikular. Partikular itu artinya hanya memiliki satu anggota, sementara tadi gagasan umum atau universal itu memiliki banyak anggota, lebih dari satu. Nah, dari term-term ini kemudian jadi bahan dasar untuk definisi, melakukan pendefinisian atau pengertian atas suatu kata. Gunung adalah kumpulan tanah dan batu yang membentuk gundukan gitu misalkan. Itu bisa kita definisikan dari term tersebut. Nah, dari term itu yang tadi disebut dengan konsepsi ya. Konsepsi itu dalam istilah lebih detailnya dalam logika disebut dengan term. Sedangkan afirmasi itu istilah detailnya adalah proposisi. Proposisi ini seperti kalimat lengkap yang dimana ada predikat yang mensifati subjek. Jadi terdiri dari dua term, ada term subjek, ada term predikat. Membentuk proposisi di mana kita bisa menilai benar dan salahnya. Kayak tadi, Andri adalah bernafas misalkan. Ada subjek Andri dan ada bernafas predikat. Buktinya apa? Buktinya Andri adalah manusia dan manusia itu bernafas. Begitu. Itu adalah pembuktian dalam argumentasi. Jadi itu unsur-unsur penalaran. Nah, nanti dalam kita bernalar atau menggunakan keberpikiran kita itu, kita akan dituntut membuktikan suatu proposisi itu terdiri dari pengetahuan awal yang lebih mendasar, yang sudah terbukti sebelumnya. Terus begitu sampai akan berdasar kepada yang swabukti tadi, asas berpikir, yaitu asas identitas, kontradiksi, dan penolakan kemungkinan ketiga. Baik, kira-kira seperti itu untuk materi malam ini. Saya ulangi sedikit sebagai ringkasan untuk yang baru bergabung. Jadi filsafat berpikir ini adalah teknik-teknik berpikir logis untuk menghindari kesesatan berpikir. Secara etimologis berarti kata-kata atau ilmu, sedangkan terminologis logika itu berarti adalah ilmu yang mempelajari berpikir benar agar terhindar dari kesalahan berpikir. Ruang lingkupnya adalah manusia itu sendiri karena yang bisa berpikir hanya manusia. Kemudian kegunaan logika adalah supaya kita menajamkan pikiran, terhindar dari kesalahan berpikir, dan mampu menganalisa kejadian-kejadian, mengetahui sebab musabab akar permasalahan. Kemudian ada hubungan antara kata, konsep, dan realitas, di mana kata itu mencerminkan konsep dan konsep mencerminkan realitas, sehingga di antara ketiganya terjalin suatu hubungan yang sangat erat. Hakikat berpikir adalah geraknya pikiran dari sesuatu yang kita ketahui untuk menjawab sesuatu yang belum kita ketahui. Terdiri dari dua hal, konsepsi atau gagasan, itu untuk mencapai pengertian atau definisi.
Sedangkan yang ada keyakinan, sudah bisa dinilai benar salahnya, disebut afirmasi, itu melalui proses argumentasi. Kemudian prinsip logika ada 3, asas logika formal, yaitu identitas, sesuatu adalah sesuatu itu sendiri, asas non-kontradiksi, sesuatu bukan selainnya, dan penolakan kemungkinan ketiga, tidak mungkin sesuatu sekaligus sesuatu selainnya, hanya ada 2 kemungkinan. Kemudian unsur penalaran terdiri dari gagasan, term, dan proposisi. Term ini sebagai bahan dasar definisi, dan proposisi sebagai bahan dasar untuk argumentasi. Begitu sekilas dari saya. Sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya izin dulu ini untuk share info supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk kajian-kajian berikutnya. Kita ada grup namanya kajian kita. Di sini membahas berbagai topik, antara lain logika, filsafat, bahasa Inggris, digital marketing, personal growth, dan lain-lain. Ini sifatnya gratis atau free, tidak dipungut biaya, hanya saja diharapkan komitmen dan keseriusannya. Tadi topik kajiannya kurang lebih ada 12, logika, filsafat, bahasa Inggris, digital marketing, personal growth, agama, mindfulness, menulis kreatif, komunikasi, manajemen, organisasi, pendidikan. Itu topik-topik, jadi satu pekan itu satu topik. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu mungkin 3 bulan ya untuk semua topik, karena satu pekan satu topik, jadi 12 pekan begitu. Adapun untuk metode belajarnya itu via grup WA dan Google Meet. Setiap hari ada materi baru, ada file rekamannya. Durasi pembelajaran relatif singkat-singkat sehingga tidak membosankan, namun frekuensinya yang diintensifkan. Jadi hampir setiap hari ada materi baru, namun hanya sekitar 15-20 menit. Kemudian bisa diskusi, tanya jawab, dan konsultasi langsung via WhatsApp. Nah, bagi yang berminat, supaya tidak ketinggalan, bisa langsung daftar di rebrand.ly/daftar kajian kita. Jadi rekan-rekan akan diarahkan untuk membagikan info pendaftaran ke 3 grup WA yang dimiliki. Lalu bila sudah, akan diberikan link untuk bergabung di grup WA kajian kita. Selanjutnya saya izin sharing lagi tentang referensi buku malam hari ini. Saya menggunakan buku Filsafat Berpikir. Ini covernya. Yang ditulis oleh Ainur Rahman Hidayat. Beliau adalah dilahirkan di Pamekasan 9 Oktober 72. Berpengalaman dalam organisasi sebagai Ketua PII periode 90-91. Pendidikan S1, S2, dan S3-nya filsafat di UGM Yogyakarta. Beberapa karya tulisnya antara lain Hasrat dan Makna Hidup, Meneropong Diskursus di Era Postmodernisme, dan Metafisika, Substansi Filsafat Ilmu, dan masih banyak karya-karya beliau lainnya. Adapun untuk buku ini terdiri dari daftar isinya pengertian logika, kemudian sejarah perkembangan pemikiran tentang logika, bab 3 hubungan bahasa dengan pikiran, kemudian bab 4 prinsip-prinsip dasar logika, bab 5 unsur-unsur penalaran, bab 6 proses penyimpulan, bab 7 kesesatan berpikir, dan terakhir daftar pustaka. Nah, spesifikasi bukunya ini 18 x 25 cm, jadi cukup besar, itu bukunya seperti jurnal begitu. Penerbitnya Duta Media, 152 halaman, pengarang Ainur Rahman Hidayat, harganya 65.000, pengiriman dari Bandung. Apabila ada yang berminat, silakan hubungi saya di 0857 5908 2177. Ini terbatas untuk 10 pemesan pertama. Nanti untuk link apa yang ingin pesan saya cantumkan di Google Meet kolom chat ya. Baik, kemudian terakhir sebelum sesi tanya jawab, ini ada satu lagi untuk kelompok bedah buku Al-Hadi Books Club. Bedah buku setiap pekan. Ini pun sifatnya free alias gratis. Bedah bukunya gratis, tidak dipungut biaya. Hanya saja diharapkan komitmen dan keseriusannya. Ini topiknya lebih kepada agama Islam, filsafat Islam, tasawuf, irfan, dan al-bait, dan lain-lain.
Kemudian metode belajarnya sama, grup WA dan Google Meet. Setiap pekan materi baru, ada file rekaman, bisa diskusi dan tanya jawab. Adapun cara bergabung, ini di rebrand.ly /daftar Al-Hadi. Akan diarahkan untuk membagikan ini karena ini gratis, jadi diharapkan bisa membantu menyebarkan seluas-luasnya agar bisa banyak yang bergabung begitu ke 3 grup WA yang dimiliki. Kemudian bila sudah nanti akan diberikan link untuk gabung di grup WA-nya. Baik, mungkin itu dulu dari saya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan rekan-rekan kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat atau langsung open mic di kameranya. Baik, Ustaz.